warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Ibu dalam materi ekonomi minggu ini. Nah, pada minggu ini kita akan membahas materi mengenai perekonomian 4 sektor. Sebelum melanjutkan materi pada hari ini, Ibu akan mereview sedikit mengenai pembelajaran pada minggu lalu. Nah, untuk Ananda semuanya, apakah masih ingat materi minggu lalu mengenai apa? Nah iya, materi kita minggu lalu adalah mengenai perekonomian 3 sektor. Perekonomian 3 sektor disebut juga dengan perekonomian tertutup. Mengapa demikian? Karena dalam kegiatan ekonomi 3 sektor tidak ada peran negara lain dalam perekonomian negara tersebut. Nah, dalam perekonomian 3 sektor juga terdapat 3 pelaku utama ekonomi. Yang pertama adalah rumah tangga produsen, yang kedua adalah rumah tangga konsumen, dan yang ketiga adalah pemerintah. Baik, Ananda semuanya, kita akan melanjutkan materi pada hari ini mengenai perekonomian 4 sektor. Perekonomian 4 sektor disebut juga dengan perekonomian terbuka. Mengapa demikian? Karena dalam perekonomian 4 sektor terdapat peran khusus pihak luar negeri atau dunia internasional dalam perekonomian kita. Jadi kita bisa melakukan ekspor dan impor dengan negara lain. Baik, Ibu akan menjelaskan elemen-elemen dari perekonomian 4 sektor ini. Yang pertama yaitu ada RTP atau rumah tangga produsen. RTP di sini adalah pihak yang menghasilkan barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Yang kedua ada RTK. RTK yaitu rumah tangga konsumen. Mereka adalah pihak-pihak yang melakukan konsumsi atau yang memakai barang dan jasa yang diproduksi oleh RTP. Yang ketiga yaitu terdapat pemerintah. Nah, pemerintah adalah pihak yang menjadi pengawas dalam perekonomian suatu negara. Yang terakhir ada dunia internasional atau luar negeri. Dunia internasional di sini perannya adalah sebagai pelaksana dari perekonomian global. Baik. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan materi terkait dengan keterkaitan antar masing-masing RTP, RTK, pemerintah, dan luar negeri. Yang pertama Ibu akan membahas terlebih dahulu mengenai keterkaitan antar RTP dengan RTK. Nah, dilihat dari diagram ini atau disebut juga dengan diagram circular diagram flow atau aliran arus perekonomian, dapat kita lihat bahwa di sini RTP akan memproduksi barang dan jasa. Kemudian barang dan jasa ini akan dibeli oleh RTK. Nah, kita lihat dari panahnya. RTK akan melakukan pembelian barang dan jasa. Nah, di sini RTP nanti akan memperoleh uang atas pembelian barang dan jasa tersebut. Nah, selain itu keterkaitannya juga di sini RTP dalam memproduksi barang dan jasa tentunya membutuhkan tenaga kerja. Nah, tenaga kerja berasal dari RTK. Nanti tenaga kerja yang bekerja di RTP akan memperoleh gaji, upah, sewa, dan lain-lain. Selanjutnya kita akan mengkaji keterkaitan antar RTP dengan pemerintah. Di sini RTP dalam melakukan operasionalnya sehari-hari akan membayarkan pajak kepada pemerintah. Kemudian pemerintah juga akan bertindak sebagai pemasok atau memproduksi barang dan jasa yang nantinya akan dibeli oleh RTP. Selanjutnya kita akan mengkaji mengenai keterkaitan antar RTK dengan pemerintah. Nah, di sini RTK akan membayarkan pajak sebagai konsumen kepada pemerintah. Kemudian pemerintah juga akan membayarkan gaji kepada RTK yang bekerja di lembaga-lembaga pemerintahan. Selanjutnya kita akan membahas keterkaitan antar RTP, RTK dengan luar negeri akan memproduksi barang dan kemudian akan memproduksi bahan baku dan kemudian akan mengekspornya kepada RTP. Nanti RTP akan kebalikannya yaitu RTP akan mengimpor barang-barang mentah bahan produksi dari luar negeri. Sedangkan luar negeri akan melakukan impor terhadap RTK. Jadi di sini maksudnya adalah pihak luar negeri akan membutuhkan RTK sebagai tenaga kerja. Jadi pihak luar negeri akan menyerap tenaga kerja yang berasal dari Indonesia. Nah, itulah penjelasan materi yang dapat Ibu jelaskan. Selanjutnya aktivitas kita akan melakukan latihan.
Untuk Ananda semuanya, apakah ada pertanyaan terkait dengan materi kita minggu ini? Baik, jika tidak ada, maka Ibu akan tutup materi pada hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Mohon maaf atas segala kesalahan dalam penyampaian materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.